Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sabtu tanggal 2 Mei 2020, Ton Channel akan membahas tentang menjaga lisan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Lisan bentuknya memang relatif kecil, tapi dibandingkan dengan anggota tubuh yang lain, namun ternyata memiliki peran yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Celaka dan bahagia ternyata tak lepas dari bagaimana manusia memanajemen lidahnya. Bila lidah tidak terkendali, dibiarkan berucap sekehendaknya, alamat kesengsaraan akan segera menjelang. Sebaliknya, bila ia terkelola dengan baik, hemat dalam berkata, dan memiliki perkataan yang baik-baik, maka sebuah alamat akan datangnya banyak kebaikan. Di saat kita hendak berkata-kata, tentunya kita harus berpikir untuk memilihkan kata hal-hal yang baik untuk lidah kita. Bila sulit mendapatkan kata yang indah dan tepat, maka ahsan, mendingan diam. Inilah realisasi dari sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Di samping itu, kita pun harus paham betul manakala lahan medan kejelekan, sehingga lidah kita tidak keliru memijaknya. Kita harus tahu apakah sebuah hal termasuk dalam bagian dosa bagi lidah kita atau tidak. Bila kita telah tahu, tentunya kita bersegera untuk meninggalkannya. Di antara medan-medan dosa bagi lidah kita antara lain, yang pertama ghibah. Ghibah bila didefinisikan maka seperti yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW, engkau menyebutkan tentang saudaramu dengan apa-apa yang dia benci. Terus bagaimana jika yang kita bicarakan tersebut memang benar-benar ada pada saudara kita? Jika memang ada padanya apa yang engkau katakan, maka engkau telah menggibahinya. Dan bila tidak ada padanya, maka engkau telah berdusta. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menggambarkan orang yang menggibahi saudaranya seperti orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Janganlah kalian saling mata-matai dan jangan menggibahi antara satu dengan yang lain. Sukakah kalian memakan daging saudaranya? Tentu kalian akan benci. Tentu sangat menjijikan. Makan daging bangkai semakin menjijikan lagi apabila yang dimakan adalah daging bangkai manusia, apalagi saudara kita sendiri. Demikianlah ghibah, ia pun sangat menjijikan, sehingga sudah sepantasnya untuk dijauhi dan ditinggalkan. Lebih ngeri bila berbicara tentang ghibah apabila kita mengetahui balasan yang akan diterima pelakunya. Seperti dikisahkan oleh Rasulullah SAW
Di malam Mi'rajnya beliau menyaksikan suatu kaum yang berkuku tembaga mencakar wajah dan dada mereka sendiri. Rasul pun bertanya tentang keberadaan mereka. Maka dijawab bahwa merekalah orang-orang yang gibah, melanggar kehormatan orang lain. Yang kedua, namimah. Kalau diartikan, ia bermakna memindahkan perkataan dari satu kaum kepada kaum yang lain untuk merusak keduanya. Ringkasnya, adu domba. Sehingga Allah mengisahkan antara mereka dalam Al-Quran. Mereka yang berjalan dengan namimah, menghasut dan mengumpat. Di sekitar kita, orang yang punya profesi sebagai tukang namimah sangat banyak bergentayangan dan lebih sering dikenal sebagai provokator kejelekan. Namimah bukan hal yang kecil, bahkan para ulama mengkategorikannya di dalam dosa besar. Antara Rasulullah bagi tukang namimah tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. HR Bukhari. Akibat namimah ini sangat besar sekali. Dengannya terkoyak persahabatan saudara karib dan melepaskan ikatan yang telah dikokohkan oleh Allah. Ia pun mengakibatkan kerusakan di muka bumi serta menimbulkan permusuhan dan kebencian. Dusta-dusta adalah menyelisihi kenyataan atau realita. Dusta bukanlah akhlak orang yang beriman, bahkan ia melekat pada kepribadian orang munafik. 3 ciri orang munafik: apabila berkata dia berdusta, apabila berjanji dia mengingkarinya, dan apabila dipercaya dia berkhianat. HR Bukhari dan Muslim. Padahal orang munafik balasannya sangat mengerikan. Di bawah kerak api neraka, dusta pun mengantarkan pelakunya kepada kejelekan. Sungguh, kedustaan menunjukkan kepada kejelekan dan kejelekan mengantarkan kepada neraka. Ramadan mendidik kita untuk menjaga lisan agar semua yang keluar daripadanya adalah hanya yang bermanfaat. Dengan puasa kita lebih bisa menahan diri kita untuk menggunakan lisan untuk berbuat kebaikan, menjaga perasaan orang lain, dan menghindari diri dari maksiat lisan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah kami yang terbaik dari sisimu dalam segala hal, baik dalam urusan agama, dunia, dan akhirat. Dan tetapkanlah hati kami selalu istiqomah di jalanmu, jalan yang engkau ridhoi. Dan semoga apa yang Tons Channel sampaikan saat ini bermanfaat buat saudara dan saudariku semua. Amin ya Rabb. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.